Langit Bogor mendung, seperti menyimpan rahasia yang enggan terungkap. Di bawah bayangan pohon-pohon raksasa yang berusia ratusan tahun, Anya melangkah pelan memasuki kebun raya Bogor. Aroma tanah basah bercampur dedaunan menguar di udara, menyambutnya dengan keheningan yang mencekam sekaligus menenangkan. Dia membawa tas punggung berisi peralatan penelitian, kameranya menggantung di leher. Hari ini adalah hari pertama Anya memulai proyek skripsinya, sesuatu yang ia impikan sejak memilih jurusan botani. Tempat ini menyimpan banyak sejarah, tapi tidak semuanya indah, ucap Pak Darto, penjaga kebun yang sudah bekerja di sana selama puluhan tahun. Suaranya berat, seperti membawa beban kisah yang terlalu lama disimpan. Anya tersenyum sopan, tetapi rasa ingin tahunya sudah jauh melampaui peringatan itu. Baginya, kebun raya Bogor adalah surga yang menunggu untuk dieksplorasi, bukan tempat yang perlu ditakuti. Terima kasih, Pak. Saya hanya akan memotret dan mencatat data tanaman di area yang sudah diizinkan. Pak Darto mengangguk, meski raut wajahnya menyiratkan sesuatu yang lebih dari sekadar kekhawatiran. Jangan terlalu jauh ke bagian utara, Neng. Di sana angker. Banyak cerita aneh yang orang-orang pilih untuk dilupakan. Anya memandangnya sejenak, lalu mengalihkan perhatian ke peta di tangannya. Dia tak ingin menghabiskan waktunya untuk mitos atau cerita rakyat. Tujuannya jelas, meneliti tumbuhan langka dan mendapatkan data untuk skripsinya. Saat ia berjalan menyusuri kebun, kicauan burung terdengar samar, seolah menjauh saat ia mendekat. Di sebuah sudut sunyi yang dipenuhi pepohonan tinggi, Anya menemukan pohon mahoni besar yang dikelilingi tanaman merambat berbunga ungu tua. Tanaman itu tidak tercantum di daftar flora kebun. Ia mendekat, mengamati pola bunga yang aneh, seperti sebuah simbol, nyaris geometris. Kamera di tangannya diangkat, lensa diarahkan ke bunga itu. Namun, sebelum ia sempat memotret, angin dingin tiba-tiba berembus, menggoyangkan tanaman dan membuat kelopaknya seolah bergetar. Dalam sekejap, suasana di sekitar berubah. Kicauan burung menghilang sepenuhnya, digantikan oleh suara samar yang sulit dijelaskan, seperti bisikan atau desir halus sesuatu yang bergerak. Angin saja, gumamnya untuk meyakinkan diri. Ia melanjutkan pengamatan sambil mencatat keanehan bunga itu di buku catatannya. Namun, tak jauh dari tempatnya berdiri, matahari yang tertutup awan menciptakan bayangan aneh di tanah. Bayangan itu tidak bergerak sesuai arah pohon atau angin. Sejenak, Anya merasa bayangan itu mengarah padanya, mendekat sedikit demi sedikit. Jantungnya berdebar. Anya, ini cuma pikiranmu, ia bergumam lagi, kali ini lebih keras. Ia mencoba melanjutkan pekerjaannya, tetapi suara ranting patah dari belakang membuatnya menoleh tajam. Tidak ada siapa-siapa, hanya dedaunan yang bergoyang lemah. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia membalikkan tubuh, di dekat akar pohon mahoni itu, sesuatu mencuat dari sela tanah, sudut buku bersampul kulit yang sudah usang. Sisi-sisinya dipenuhi lumut, tetapi bentuknya tetap kokoh, seolah ada yang sengaja menyimpannya di sana. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia menggali sedikit dengan tangannya, lalu menarik buku itu keluar. Sampulnya penuh simbol-simbol asing yang tak ia kenali, dan baunya aneh, bukan sekadar aroma tua, tapi seperti campuran logam dan getah. Membuka halaman pertamanya, Anya membaca tulisan tangan yang hampir tak terbaca. Hati-hati pada tanaman yang menyembunyikan rahasia. Mereka tidak hanya hidup untuk bertahan. Tiba-tiba, angin yang lebih kencang datang, membuat halaman buku itu berputar-putar tanpa arah. Anya menutupnya dengan cepat, matanya berkeliling dengan waspada. Tempat itu kini terasa seperti mengawasinya, setiap pohon dan bunga seolah memiliki mata yang tertuju padanya. Ketika ia akhirnya berjalan menjauh, langkahnya terasa berat, seakan tanah di bawahnya ingin menariknya kembali. Pak Darto, yang melihatnya keluar dari area itu, hanya menggeleng perlahan. Neng, kadang ada yang memang lebih baik dibiarkan tersembunyi. Tapi bagi Anya, misteri baru saja dimulai. Malam itu, di kamar kosnya yang sederhana, Anya duduk bersandar di kursi dengan buku tua bersampul kulit yang baru saja ditemukannya. Lampu meja belajar memancarkan cahaya kuning redup, menerangi tulisan-tulisan tangan yang hampir terhapus waktu. Ia memandangi buku itu lekat-lekat, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang ia hadapi. Halaman-halamannya penuh coretan simbol aneh dan catatan tentang tanaman yang belum pernah ia dengar sebelumnya.
Beberapa halaman menggambarkan tanaman dengan bentuk menyeramkan, akar yang menyerupai tangan, bunga yang seperti mata manusia, dan daun-daun yang melilit seperti ular. Tulisan di bawah gambar itu berbahasa Belanda, tetapi beberapa frasa ditulis dalam huruf Latin yang ia kenali. Experimentum vitae. Tanaman ini bukan sekadar makhluk. Mereka adalah bagian dari eksperimen untuk menciptakan kehidupan baru. Jantung Anya berdegup kencang. Ia mencoba menerjemahkan kata-kata itu dengan aplikasinya, namun beberapa istilah tetap tak bisa dijelaskan. Di bagian lain buku, ia menemukan peta sederhana kebun raya Bogor. Beberapa titik ditandai dengan simbol lingkaran, salah satunya tepat berada di area utara yang tadi pagi disebut angker oleh Pak Darto. Ada keterangan di bawah lingkaran itu. Pohon pertama, awal dari segalanya. Mata Anya terpaku pada kata-kata itu. Ia teringat bunga ungu aneh yang ditemuinya tadi siang, dengan pola kelopaknya yang begitu unik. Bisa jadi itu salah satu tanaman yang disebutkan di catatan ini. Atau, mungkin tanaman itu memiliki hubungan dengan eksperimen yang dimaksud. Tapi siapa pemilik buku ini? Kenapa disembunyikan di sana? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, tetapi suara langkah kaki di luar kamarnya membuyarkan konsentrasinya. Anya menoleh ke pintu. Langkah itu terdengar pelan, seakan seseorang sedang berusaha untuk tidak ketahuan. "Siapa di luar?" tanyanya setengah berbisik. Tidak ada jawaban. Langkah itu berhenti begitu saja. Suasana di dalam kamar terasa makin dingin. Dengan tangan gemetar, ia berdiri dan membuka pintu. Koridor kosong, hanya diterangi cahaya temaram dari lampu gantung. Namun, ketika ia hendak menutup pintu, matanya menangkap sesuatu yang membuat tubuhnya merinding. Di lantai koridor, ada jejak lumpur basah, memanjang dari ujung koridor menuju pintu kamarnya. Anya menutup pintu dengan cepat, mengunci rapat-rapat. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan, mungkin tetangganya baru saja kembali dari luar. Tapi aroma tanah yang tercium dari jejak lumpur itu mengingatkannya pada kebun tadi siang. Kembali ke mejanya, ia membuka buku itu lagi, kini dengan lebih hati-hati. Di halaman tengah, ia menemukan sebuah lembaran yang diselipkan di antara halaman-halaman tua. Kertas itu tampak lebih baru, meski masih lusuh, dan memuat catatan tambahan dalam bahasa Indonesia. "Hati-hati dengan pohon pertama, dia tidak mati seperti yang kita kira." Anya menggigit bibirnya, rasa takut bercampur penasaran. Catatan itu membuatnya ingin kembali ke kebun, meskipun ada peringatan dari Pak Darto. Pukul 2 pagi, Anya masih terjaga. Ia memutuskan untuk mengirim pesan pada Ardi, sahabat sekaligus teman sekelasnya, yang juga menyukai tantangan. "Ardi, aku butuh bantuan. Ada sesuatu di kebun raya yang aneh. Bisa temani aku besok?" "Tak butuh waktu lama," balasan masuk. "Serius? Jam berapa? Aku penasaran." Anya tersenyum samar. Setidaknya ia tidak akan sendiri. Tapi di sudut pikirannya, ia tahu bahwa kembali ke sana berarti membuka sesuatu yang mungkin seharusnya tetap terkubur. Namun, rasa ingin tahunya terlalu besar untuk diabaikan. Dengan buku tua itu sebagai panduan, ia memutuskan untuk melangkah lebih dalam ke misteri kebun raya Bogor. Satu hal yang pasti, jawaban yang ia cari mungkin lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Hujan rintik-rintik mengguyur Bogor saat Anya dan Ardi tiba di gerbang kebun raya Bogor keesokan malamnya. Suasana yang biasanya penuh dengan wisatawan kini berubah sunyi, hanya suara dedaunan yang bergesekan dengan angin malam terdengar samar. Ardi memandang temannya dengan ragu. "Jadi, kamu yakin mau masuk? Malam-malam begini, Anya?" tanyanya dengan nada setengah bercanda, tapi jelas ada ketegangan di wajahnya. "Aku yakin, Ardi, buku itu bukan sekadar temuan biasa. Ada sesuatu di kebun ini yang aneh," jawab Anya sambil menggenggam buku tua itu erat. "Kalau kamu nggak mau ikut, aku bisa sendiri." Ardi mendengus, lalu mengangkat tangannya menyerah. Oke, aku ikut. Tapi kalau kita ketemu hal aneh, aku duluan lari." "Iya." Mereka masuk melalui celah kecil di pagar samping yang Anya temukan saat penelitiannya sebelumnya. Begitu berada di dalam, suasana terasa berbeda. Gelap malam menyelimuti kebun dengan keheningan yang memekakan telinga, seolah tempat itu sedang menahan napas. Berbekal senter kecil, mereka menapaki jalan setapak menuju area utara. Anya memegang peta yang ia salin dari buku, mengikuti titik yang ditandai dengan simbol lingkaran.
Pohon-pohon besar berdiri seperti penjaga tua, bayangannya memanjang menutupi tanah berlumpur. "Kamu beneran yakin ini ide bagus?" tanya Ardi lagi, suaranya nyaris berbisik. "Kita nggak akan tahu kalau nggak mencoba," balas Anya singkat. Ketika mereka mendekati lokasi yang ditandai di peta, Ardi tiba-tiba berhenti. Ia merasakan sesuatu, suara samar, seperti langkah kaki yang mengikutinya. Ia menoleh ke belakang, menyinari senter, tetapi tak ada apa-apa di sana. "Kamu dengar itu?" bisiknya. Anya menghentikan langkahnya, menajamkan pendengaran. Suara itu kini jelas terdengar, langkah kaki pelan, menghentak di tanah basah. Tapi anehnya, suara itu tidak berasal dari arah yang sama. "Kita harus cepat," gumam Anya sambil menarik lengan Ardi. Mereka berlari kecil menuju pohon besar yang berada di tengah area kosong, tepat seperti yang digambarkan dalam catatan. Pohon itu menjulang tinggi, akarnya mencuat dari tanah seperti jaring raksasa. Di sekelilingnya, tumbuh tanaman merambat dengan bunga ungu tua, tanaman yang sama dengan yang Anya temukan sebelumnya. "Ini dia," ucap Anya dengan napas tertahan. Ia menyinari permukaan batang pohon, mencari petunjuk lebih lanjut. Namun, sebelum ia menemukan sesuatu, angin dingin tiba-tiba berembus kencang, membuat daun-daun berdesir dan bunga-bunga merambat bergoyang liar. Ardi memegang bahu Anya. "Kamu lihat itu?" Suaranya bergetar, matanya terpaku pada sesuatu di balik pohon. Anya mengikuti arah pandangan Ardi, dan matanya membelalak. Di sana, di kegelapan, sebuah bayangan berdiri. Tingginya hampir setinggi pohon muda, dengan bentuk tubuh yang tak jelas, seperti diselimuti kabut. Bayangan itu tidak bergerak, tapi kehadirannya begitu nyata hingga udara terasa menyesakkan. Ardi menarik tangan Anya. "Kita harus pergi sekarang." "Tunggu." Anya mencoba bertahan, meskipun tubuhnya gemetar. Tapi saat bayangan itu mulai melangkah mendekat, dengan langkah berat yang menyeret di tanah, keberanian Anya runtuh. Mereka berdua berlari sekuat tenaga, menghindari akar-akar yang mencuat di jalan. Suara langkah bayangan itu semakin keras, seolah mengejar mereka, membuat malam terasa semakin mencekam. Ketika akhirnya mereka sampai di jalan utama, suara itu menghilang. Mereka berhenti, terengah-engah, saling memandang dengan ekspresi penuh ketakutan. "Apa itu tadi?" tanya Ardi, suaranya bergetar. Anya tidak bisa menjawab. Pikirannya masih terfokus pada bayangan itu dan pada sesuatu yang ia lihat sekilas. Di batang pohon besar tadi, terdapat ukiran aneh, hampir seperti simbol-simbol dalam buku tua yang ia temukan. "Ardi," gumam Anya, mencoba mengatur napas. "Aku harus kembali. Kita belum menemukan apa-apa." "Kamu gila," Ardi membentak. "Kamu lihat sendiri, kan? Ini bukan hal yang bisa kita main-mainkan." Namun, di sudut pikirannya, Anya tahu dia tidak akan menyerah. Ada sesuatu yang disembunyikan di kebun ini, dan malam ini baru awal dari semuanya. Pagi berikutnya, meskipun masih terguncang oleh kejadian semalam, Anya tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dia tahu, sesuatu di kebun raya Bogor menyembunyikan kebenaran yang lebih besar daripada yang bisa dia bayangkan. Namun, kali ini dia tak ingin gegabah. Dibekali peta dari buku tua dan ingatan samar tentang ukiran di batang pohon besar, ia kembali ke sana, meyakinkan Ardi untuk ikut meski sahabatnya terlihat enggan. "Kalau kita mati karena ini, aku bakal menghantui kamu selamanya," keluh Ardi saat mereka menyusuri jalan setapak lagi. "Percayalah, kali ini aku lebih siap," jawab Anya dengan nada tegas. Ia membawa pisau kecil dan senter yang lebih terang. Sesampainya di pohon besar, mereka memperhatikan sekeliling. Udara terasa lebih berat, dan angin dingin seolah berhembus hanya di sekitar tempat itu. Anya menyinari batang pohon yang kemarin dilihatnya sekilas. Ukiran yang terlihat samar semalam kini tampak jelas. Bentuknya lingkaran dengan simbol-simbol aneh di dalamnya. Tepat di tengah ukiran itu, ada celah sempit yang tampak seperti lubang kunci. Ardi menyentuhnya dengan ragu. "Apa ini semacam pintu?" "Mungkin," balas Anya. Ia merogoh tasnya, mengeluarkan buku tua itu. Di salah satu halaman, ia menemukan gambar serupa dengan ukiran ini, lengkap dengan petunjuk. Kunci tersembunyi di bawah bayangan terakhir. Bayangan terakhir, apa maksudnya? Ardi mengernyit, memandangi tulisan itu. Anya mengangkat pandangannya ke pohon, memperhatikan arah bayangan yang jatuh di tanah. Mungkin, arah bayangan pohon saat matahari terbenam.
Mereka menunggu hingga matahari mulai merendah, dan bayangan panjang pohon besar itu mengarah ke sebuah titik tak jauh dari sana. Mengikuti bayangan tersebut, mereka menemukan sebuah batu besar yang tertutup lumut. Setelah membersihkan permukaannya, Ardi menemukan tonjolan kecil di bawah batu itu, sebuah kunci logam tua dengan ukiran yang mirip simbol di batang pohon. "Ini gila," gumam Ardi, memandangi kunci itu dengan cemas. "Kalau ini benar-benar pintu, apa yang ada di dalamnya? Ayo kita cari tahu," jawab Anya mantap. Mereka kembali ke pohon dan memasukkan kunci ke lubang ukiran. Dengan sedikit usaha, terdengar bunyi klik, diikuti suara gemeretak berat seperti batu yang bergeser. Tanah di dekat akar pohon perlahan terbuka, memperlihatkan pintu kayu yang sudah lapuk. Lorong gelap terlihat di bawah pintu itu, dengan anak tangga yang menurun tajam ke dalam kegelapan. Bau lembab bercampur aroma tajam getah menusuk hidung mereka. Ardi mundur selangkah. "Kamu yakin kita harus masuk? Kita sudah sejauh ini." "Aku nggak akan berhenti sekarang," jawab Anya sambil menyalakan senternya. Mereka menuruni tangga dengan hati-hati. Lorong itu terasa semakin sempit, dengan dinding-dinding batu yang dipenuhi akar tanaman. Suara tetesan air menggema, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah ruangan kecil yang dipenuhi rak-rak kayu berdebu. Rak-rak itu penuh dengan botol-botol kaca berisi cairan kehijauan, herbaria tanaman langka, dan alat-alat alkimia kuno. Di tengah ruangan, ada meja besar dengan sebuah dokumen usang terbuka di atasnya. Anya mendekat dan membaca tulisan di dokumen itu. Isinya adalah catatan eksperimen, ditulis dalam bahasa Belanda. Beberapa frasa membuatnya terkejut. Proyek ini bertujuan menciptakan tanaman dengan kesadaran. Mereka akan menjadi solusi bagi dunia, tetapi kegagalan bisa berujung bencana. Sementara itu, Ardi memandangi salah satu botol kaca. Di dalamnya ada sesuatu yang tampak bergerak, seperti akar kecil yang menggeliat hidup. Ia mundur ketakutan. "Anya, ini nggak masuk akal. Ini gila." Namun, sebelum Anya bisa merespons, suara langkah berat terdengar dari atas lorong. Seseorang, atau sesuatu, sedang mendekat. Ardi mematikan senter dengan cepat. "Ada orang lain di sini," bisiknya. Langkah itu semakin mendekat, dan mereka hanya punya waktu beberapa detik untuk bersembunyi. Anya menarik Ardi ke sudut ruangan, di belakang salah satu rak besar. Mereka menahan napas, mencoba tak bersuara. Bayangan muncul di pintu masuk ruangan. Sosok tinggi dengan mantel hitam panjang berdiri diam, mengamati ruangan. Anya tak bisa melihat wajahnya karena gelap, tetapi ia merasakan hawa dingin memancar dari kehadiran sosok itu. Sosok itu berjalan perlahan ke meja di tengah, mengambil dokumen yang tadi dibaca Anya. Ia membalikkan halaman, seolah memeriksa sesuatu, sebelum akhirnya berbicara dengan suara berat yang menggetarkan ruangan. "Rahasia ini tidak boleh keluar dari sini." Anya dan Ardi saling pandang, ketakutan. Siapapun sosok itu, ia jelas tidak ingin ada orang lain mengetahui apa yang mereka temukan. Namun, bagaimana cara mereka keluar dari tempat ini tanpa ketahuan? Napas Anya terasa berat. Ia memeluk erat buku tua di tangannya sambil mencoba menahan gemetar tubuhnya. Dari sudut tempatnya bersembunyi, ia bisa mendengar suara langkah sosok itu bergema di ruangan kecil, mendekat dan menjauh, seperti sedang mencari sesuatu. Ardi menggenggam lengannya dengan kencang. Tatapannya penuh ketakutan, namun ia berusaha menjaga suara napasnya tetap pelan. "Kita harus keluar dari sini," bisiknya nyaris tak terdengar. Namun, jalan keluar tidak semudah itu. Sosok berjubah hitam itu masih berdiri di tengah ruangan, membolak-balik dokumen dengan tangan yang kaku. Senter kecil di tangan sosok itu memperlihatkan sesuatu yang membuat Anya merinding. Tangan sosok tersebut tidak seperti tangan manusia biasa. Kulitnya kasar, menyerupai permukaan kayu tua, dengan urat-urat yang tampak seperti akar kecil yang menggeliat. Sosok itu akhirnya berhenti bergerak, menatap lurus ke rak tempat mereka bersembunyi. Anya merasa jantungnya berhenti sejenak. Apakah mereka sudah ketahuan? Tidak ada yang boleh menyentuh ini. Suara berat itu terdengar lagi, bergema di ruangan. Apa yang disembunyikan di sini bukan untuk manusia biasa. Ia menutup dokumen itu perlahan, lalu memasukkannya ke dalam kantong mantel hitamnya. Dengan gerakan lambat tapi pasti, ia mulai melangkah ke arah pintu keluar lorong. Namun, sebelum pergi,
Ia berhenti sejenak, kepala gelapnya tampak berputar ke arah rak. Ardi mencengkram lebih erat, hampir menyakitkan. Dia tahu, bisiknya nyaris tak terdengar. Namun, sosok itu tidak melakukan apa-apa. Ia berbalik lagi, berjalan perlahan meninggalkan ruangan. Langkahnya bergema hingga lenyap di ujung lorong. Anya dan Ardi menunggu beberapa saat, memastikan keheningan benar-benar kembali sebelum akhirnya keluar dari persembunyian. "Kita nggak bisa tetap di sini," ujar Ardi dengan suara pelan namun tegas. Anya mengangguk, "Tapi aku perlu melihat lebih banyak. Kita tidak bisa pergi tanpa membawa sesuatu yang konkret." "Apa maksudmu? Kamu masih mau mencari lagi setelah apa yang barusan terjadi?" Ardi memandangnya tak percaya, namun, Anya tak mendengarkannya. Ia membuka kembali dokumen-dokumen yang masih tertinggal. Di meja, beberapa halaman berisi diagram tanaman yang aneh, akar yang tumbuh membentuk pola seperti jaringan saraf manusia. Di bagian bawah diagram, terdapat catatan kecil yang membuat darah Anya berdesir. Eksperimen keempat gagal. Tanaman ini menunjukkan kemampuan untuk bertahan dan bereproduksi sendiri, melampaui kontrol kami. Mereka berkembang menjadi penjaga. Ardi menyentuh bahunya, membuatnya tersentak. "Anya, ayolah. Kita nggak tahu kapan dia kembali." Namun, sebelum mereka sempat bergerak, terdengar suara lain dari lorong di luar. Kali ini, bukan langkah kaki, tapi suara gesekan berat, seperti akar pohon yang diseret melintasi lantai batu. Anya segera mematikan senter dan menarik Ardi kembali ke sudut. Suara itu semakin dekat, menggema di dalam lorong sempit. Cahaya kecil dari luar lorong memantulkan bayangan yang mengerikan, sesuatu yang melata di tanah, dengan bentuk yang tak sepenuhnya manusia atau tumbuhan. Akar-akar panjang menggeliat di belakangnya, menyeret tubuh besar seperti batang pohon yang telah membusuk. "Penjaga," bisik Anya pada dirinya sendiri, teringat catatan tadi. Makhluk itu merayap masuk, kepalanya bergerak-gerak seperti sedang mencari sesuatu. Gerakannya lambat namun terarah, seperti makhluk itu dapat merasakan kehadiran mereka. Anya menahan napas, tubuhnya menempel pada dinding dingin, berharap makhluk itu tidak menemukan mereka. Namun, Ardi tanpa sengaja menjatuhkan sebuah botol kaca kecil dari rak. Suara kaca pecah yang tajam menggema di seluruh ruangan. Makhluk itu berhenti, kepalanya berputar cepat ke arah suara. "Anya, lari!" seru Ardi sambil menarik tangannya. Mereka berdua berlari menuju lorong sempit, meninggalkan ruangan. Makhluk itu bergerak cepat, akar-akarnya mencambuk udara, mencakar dinding batu seperti mencoba mengejar mereka. Suara gesekannya semakin keras, seperti bunyi pohon besar yang dipaksa tumbang. Lorong terasa lebih panjang dari sebelumnya, dan langkah mereka terasa berat di tengah suasana panik. Ketika mereka akhirnya mencapai pintu kayu di ujung tangga, Ardi mendorongnya dengan sekuat tenaga. "Ini terkunci," teriaknya. Anya dengan cepat merogoh tasnya, mengeluarkan kunci yang sebelumnya mereka temukan. Dengan tangan gemetar, ia mencoba memasukkannya ke lubang kunci. Makhluk itu semakin dekat, bayangannya mulai terlihat di ujung lorong. "Ayo, Anya, cepat!" desak Ardi. Akhirnya, pintu terbuka. Mereka berdua keluar dengan terburu-buru, menutup pintu kembali dengan keras. Suara makhluk itu terdengar di sisi lain, seperti mencakar dan mendorong, tetapi pintu itu tidak bergerak. Mereka terjatuh di tanah, napas terengah-engah. Sekeliling mereka sudah kembali sunyi, hanya suara angin malam yang terdengar. "Anya, ini nggak lagi tentang skripsi atau penelitian. Tempat ini harus ditinggalkan," ucap Ardi dengan serius. Namun, pikiran Anya tertuju pada sosok berjubah hitam dan makhluk penjaga tadi. Apa yang sebenarnya terjadi di kebun raya Bogor? Dan apa yang mereka jaga di tempat itu? Saat ia menoleh ke pohon besar itu, ia menyadari satu hal, misteri ini belum selesai. Mereka baru saja menyentuh permukaannya. Langit pagi di Bogor tertutup kabut tebal. Matahari yang biasanya hangat terasa enggan menampakkan diri, seolah menambah beban perasaan Anya dan Ardi yang terus dihantui kejadian semalam. Di ruang tamu rumahnya, Anya duduk termenung sambil menatap buku tua di tangannya. Cahaya lampu redup memantulkan bayangan samar pada dinding, menciptakan suasana yang muram. "Kita harus melapor ke pihak berwenang," ujar Ardi yang duduk di seberangnya. Matanya lelah, dan ia masih tampak pucat. "Tidak," balas Anya tanpa menoleh. "Kamu dengar sendiri apa yang dikatakan sosok berjubah itu. Ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Kalau kita melapor tanpa bukti jelas, mereka tidak
akan percaya. Dan kalau kita terus menggali, kita mungkin nggak akan keluar hidup-hidup dari sana. Ardi membanting meja dengan frustrasi. Anya, aku tahu kamu keras kepala, tapi ini bukan permainan. Ini jauh di luar kemampuan kita. Anya menoleh perlahan, matanya tajam, penuh tekad. Itu kenapa aku harus tahu lebih banyak. Tempat itu bukan cuma bagian dari kebun raya. Ini tentang sesuatu yang lebih besar, sejarah, eksperimen, mungkin rahasia gelap yang sudah terkubur selama puluhan tahun. Sebelum Ardi sempat membalas, ponsel Anya berbunyi. Ia menjawab dengan cepat, dan suara perempuan parubaya terdengar di seberang. Itu adalah Bu Ratna, seorang sejarawan lokal yang Anya hubungi beberapa hari sebelumnya untuk membantu menerjemahkan beberapa bagian buku tua tersebut. Anya, aku menemukan sesuatu yang menarik, ujar Bu Ratna tanpa basa-basi. Tulisan Belanda di buku itu menyebutkan sebuah istilah, Het Groene Bewaker, yang artinya penjaga hijau. Ada beberapa dokumen di arsip kota yang menyebutkan istilah itu, terkait dengan sebuah eksperimen botani rahasia di era kolonial. Penjaga hijau, gumam Anya, mengingat makhluk yang mereka temui di lorong semalam. Apa maksudnya eksperimen rahasia? Dari yang kutemukan, eksperimen itu dipimpin oleh seorang ahli botani Belanda bernama Hendrik van der Velde pada awal 1900-an. Mereka mencoba menciptakan tanaman yang tidak hanya hidup, tetapi juga mampu bereaksi terhadap lingkungan secara aktif. Namun, eksperimen itu dihentikan tiba-tiba, dan semua catatan resmi dihapus. Ada desas-desus bahwa hasil eksperimen itu tidak terkendali. Kamu tahu apa yang terjadi dengan Hendrik? Tanya Anya, mencoba menyembunyikan getaran di suaranya. Hilang. Dia menghilang tanpa jejak, bersama seluruh timnya, jawab Bu Ratna. Yang tersisa hanya rumor dan dokumen yang nyaris mustahil dilacak. Setelah telepon ditutup, Anya menceritakan semuanya kepada Ardi. Wajah Ardi semakin suram, tapi ia tahu temannya tidak akan berhenti. Kalau eksperimen itu dilakukan di sini, berarti penjaga hijau yang disebutkan adalah makhluk yang kita lihat di lorong itu, ujar Ardi, mencoba menghubungkan semuanya. Dan sosok berjubah hitam, mungkin dia adalah keturunan atau bagian dari kelompok yang mencoba menjaga rahasia ini tetap tersembunyi, balas Anya. Namun, ada satu hal yang masih mengganggu pikiran Anya. Mengapa tanaman-tanaman di kebun itu terasa begitu hidup, seolah mengamati? Apakah semua ini bagian dari eksperimen yang dimaksud? Kembali ke kebun raya. Dengan berat hati, Ardi setuju untuk menemani Anya kembali ke kebun raya, kali ini di siang hari. Mereka menyusuri area yang tidak banyak dilalui pengunjung, mengikuti jalur yang ditandai dalam buku tua. Mereka berhenti di depan sebuah struktur kecil yang tampak seperti rumah kaca tua, tertutup lumut dan tanaman merambat. Pintu besinya terkunci, tetapi Anya menemukan celah kecil di samping. Mereka masuk dengan hati-hati. Di dalam, suasana lembab dan pengap. Tanaman-tanaman aneh tumbuh liar, dengan bentuk yang tidak lazim, batang melengkung seperti tubuh manusia, bunga-bunga yang menyerupai mata, dan daun-daun yang bergerak pelan meski tak ada angin. Di sudut ruangan, mereka menemukan sebuah peti kayu tua. Setelah membukanya, mereka mendapati kumpulan dokumen usang yang sebagian besar rusak oleh waktu. Namun, di antara kertas-kertas itu, ada sebuah buku catatan berbahasa Belanda dengan tulisan tangan yang jelas. Ini pasti catatan Hendrik, bisik Anya. Saat membacanya, mereka menemukan deskripsi tentang eksperimen yang dilakukan dengan tujuan mulia, menciptakan tanaman yang dapat melindungi ekosistem dari perusakan manusia. Namun, ada sesuatu yang salah. Di halaman terakhir yang masih terbaca, Hendrik menulis, "Mereka telah menjadi sesuatu yang berbeda. Aku menciptakan penjaga, tetapi kini mereka mengawasi kita. Aku takut mereka akan tumbuh melampaui kendali." Tiba-tiba, suara gesekan berat terdengar dari luar rumah kaca. Anya dan Ardi saling pandang, tubuh mereka langsung tegang. "Jangan bilang itu." Anya menahan napas, mengambil senter, dan mengarahkan cahayanya ke arah pintu masuk. Bayangan besar bergerak di balik kaca buram. Makhluk itu mendekat, dan kali ini ia tidak sendiri. Akar-akar merambat di tanah, menyeret tubuh-tubuh aneh yang tampak seperti tanaman hidup. "Kita terperangkap," bisik Ardi, matanya melebar. "Belum," balas Anya, menggenggam erat buku catatan Hendrik. "Kita akan keluar, tapi kali ini, kita tahu siapa musuhnya."
Makhluk-makhluk itu mulai memecahkan kaca, merangsek masuk, seolah melindungi sesuatu yang lebih besar dari sekadar rahasia eksperimen. Sesuatu yang tidak ingin ditemukan. Pecahan kaca berjatuhan di lantai rumah kaca, memantulkan cahaya siang yang mendung. Anya dan Ardi terjebak di sudut ruangan, sementara makhluk-makhluk penjaga semakin mendekat. Akar-akar yang menggeliat menyerupai tentakel menjulur ke arah mereka, menyentuh tanah dengan gerakan menyeramkan. Apa yang mereka inginkan? Ardi berteriak panik, melangkah mundur hingga punggungnya membentur dinding. Anya memegang erat buku catatan Hendrik. Ia mengarahkan senter ke makhluk-makhluk itu, mencoba mengusir mereka, tetapi cahaya tidak membuat mereka berhenti. Justru, makhluk-makhluk itu tampak semakin agresif. Akar-akar itu, seolah hidup, seperti mereka sadar kita di sini, bisik Anya dengan suara gemetar. Makhluk terbesar, yang mirip dengan yang mereka lihat di lorong, mendekat, tubuhnya menyeret akar-akar panjang yang menancap di tanah. Bentuknya lebih jelas di bawah cahaya senter. Kulitnya kasar seperti batang pohon tua, dan wajahnya, atau apapun yang menyerupai wajah, memiliki lekukan seperti ukiran kayu dengan dua lubang besar yang tampak seperti mata kosong. Namun, yang mengejutkan, makhluk itu berhenti sejenak, memiringkan kepalanya, lalu mengeluarkan suara serak yang bergema di ruangan. Kembalikan, Anya tertegun. Kembalikan, apa maksudnya? Makhluk itu mengangkat salah satu akar panjangnya, menunjuk langsung ke buku catatan Hendrik yang berada di tangan Anya. Suaranya terdengar lagi, lebih jelas, seolah mencoba berkomunikasi. Kembalikan, milik kami. Ardi menatap Anya dengan tatapan tidak percaya. Mereka bisa bicara. Anya, ini nggak masuk akal. Namun, Anya mulai menyadari sesuatu. Makhluk-makhluk ini tidak menyerang mereka sepenuhnya. Gerakan mereka, meskipun agresif, terasa seperti peringatan, bukan niat untuk membunuh. Mereka tidak ingin kita membawa buku ini keluar, gumam Anya. Apa pedulimu? Tinggalkan saja buku itu. Kita harus kabur, balas Ardi dengan putus asa. Tapi Anya menggeleng. Kalau mereka hanya ingin buku ini, kenapa mereka juga menjaga lorong itu? Kenapa ada rahasia yang dikubur begitu dalam? Aku rasa, ada sesuatu di sini yang lebih penting dari sekadar catatan eksperimen. Makhluk itu bergerak maju, mendekatkan wajahnya ke arah Anya. Suaranya kembali terdengar, lebih berat dan terdistorsi. Bukan, untuk manusia. Pergi. Anya menatap makhluk itu dengan penuh keberanian. Ia mengangkat buku catatan Hendrik ke depan, seolah ingin menunjukkan bahwa ia tidak berniat merusak apapun. Kami tidak ingin menghancurkan apa yang kalian lindungi. Kami hanya ingin tahu kebenaran. Makhluk itu tidak menjawab, tetapi akar-akarnya mulai melonggar. Ruangan terasa sedikit lebih tenang, meski aura tegang masih menyelimuti mereka. Anya menyadari bahwa makhluk itu tidak sekadar berbicara, ia mencoba memberi mereka peringatan. Tiba-tiba, sebuah suara gemuruh terdengar dari luar rumah kaca, seperti pohon-pohon yang tumbang secara bersamaan. Makhluk-makhluk penjaga langsung bereaksi, berbalik menuju sumber suara. Mereka tampak gelisah, gerakan mereka semakin cepat, seperti menghadapi ancaman lain. Ada apa? Tanya Ardi, bingung. Anya melihat ke arah luar, matanya menyipit menembus kaca yang retak. Dari kejauhan, ia melihat sekelompok orang dengan alat berat sedang mendekati area tersebut. Beberapa di antaranya membawa gergaji mesin, sementara lainnya tampak membawa senjata. Penjaga sedang mengawasi manusia, tapi manusia lain juga mengincar sesuatu di sini, ujar Anya, suaranya mulai gemetar. Kelompok itu mendekati area rumah kaca. Salah satu dari mereka, seorang pria berbadan besar dengan helm, tampak memberikan perintah. Anya mendengar potongan kalimat mereka, singkirkan makhluk-makhluk ini. Kita harus masuk ke terowongan sebelum malam tiba. Terowongan. Jadi mereka tahu tentang lorong itu, bisik Ardi. Anya menarik tangan Ardi. Kita harus keluar dari sini sekarang. Kalau mereka menemukan kita, kita bisa dianggap ancaman juga. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, makhluk penjaga terbesar menoleh kembali ke arah mereka. Kali ini, ia tidak berbicara, tetapi gerakannya menunjukkan sesuatu yang mendesak. Dengan akar-akar panjangnya, ia menunjuk ke arah lain, membuka celah di dinding rumah kaca yang tertutup tanaman merambat. Dia menunjukkan jalan keluar, kata Anya, terkejut. Kenapa mereka membantu kita? Bukannya mereka ingin kita pergi? Tanya Ardi bingung. Aku nggak tahu, tapi kita nggak punya waktu untuk bertanya,
jawab Anya sambil menarik Ardi ke celah itu. Mereka berlari keluar melalui jalur yang ditunjukkan, meninggalkan rumah kaca. Dari kejauhan, mereka bisa mendengar suara gergaji mesin yang mulai bekerja, disertai teriakan panik dari kelompok manusia. Anya menoleh ke belakang sejenak. Makhluk-makhluk penjaga tampak melawan kelompok itu dengan liar, akar-akar mereka mencambuk dan mencengkeram alat berat, berusaha mempertahankan apa yang mereka jaga selama ini. Namun, sesuatu di dalam diri Anya tahu bahwa ini baru permulaan. Makhluk-makhluk itu bukan hanya sekadar penjaga tanaman, mereka adalah hasil dari eksperimen yang melampaui batas, dan manusia yang datang dengan gergaji serta senjata jelas memiliki tujuan yang lebih berbahaya. Anya, kemana kita sekarang? Tanya Ardi sambil terengah-engah. Anya memandang buku catatan di tangannya. Kita harus mencari tahu apa sebenarnya tujuan eksperimen ini, dan kenapa tempat ini dipertahankan mati-matian. Mereka terus berlari menjauh, meninggalkan kebun raya dengan sejuta pertanyaan yang belum terjawab. Di belakang mereka, suara pertempuran antara manusia dan penjaga hijau masih menggema di udara, tanda bahwa rahasia besar sedang dipertaruhkan. Langit mulai gelap ketika Anya dan Ardi akhirnya menemukan tempat aman di sebuah pondok kecil yang tersembunyi di pinggiran kebun raya. Napas mereka masih terengah, tubuh lelah setelah berlari menjauh dari kekacauan. Di dalam pondok, Anya meletakkan buku catatan Hendrik di atas meja kayu tua yang berdebu, membuka halamannya satu persatu sambil berusaha menghubungkan semua potongan misteri yang mereka temukan. "Aku nggak ngerti," ujar Ardi, bersandar di dinding. "Kenapa makhluk-makhluk itu membantu kita melarikan diri? Kalau mereka penjaga, bukannya mereka seharusnya mengusir semua orang, termasuk kita?" Anya menggeleng. "Penjaga itu, mereka lebih dari sekadar ancaman. Aku rasa mereka hanya ingin melindungi apa yang diciptakan Hendrik, sesuatu yang lebih penting daripada yang kita sadari." Anya menemukan halaman yang sebelumnya luput dari perhatian. Tulisan Hendrik menjadi semakin kacau di bagian akhir buku, seolah ia menulis di tengah kepanikan. Namun, di tengah tulisan-tulisan itu, ada satu kalimat yang membuat darah Anya membeku. "Penjaga akan tetap ada, selama akar mereka terhubung dengan jantung hijau." "Jantung hijau, apa itu?" tanya Ardi, mendekat untuk membaca tulisan tersebut. "Aku tidak tahu," jawab Anya dengan suara pelan. "Tapi aku rasa itulah inti dari semuanya. Sesuatu yang menjadi sumber kekuatan mereka. Dan itu yang mungkin dicari oleh kelompok tadi." Ardi tampak gelisah. Kalau kelompok itu menemukannya duluan, apa yang akan terjadi? Anya terdiam, tapi pikirannya dipenuhi kemungkinan buruk. Jantung hijau, apapun itu, bukan hanya sekadar objek. Jika kelompok bersenjata itu tahu tentangnya, mereka mungkin menginginkannya untuk alasan yang jauh dari baik. Kembali ke akar masalah. Malam itu, Anya dan Ardi memutuskan untuk kembali ke kebun raya, kali ini lebih berhati-hati. Mereka menggunakan buku catatan Hendrik sebagai panduan, mengikuti petunjuk-petunjuk yang tertulis di dalamnya. Buku itu menggambarkan jalur tersembunyi yang mengarah ke sebuah lokasi di bagian terdalam kebun, tempat di mana Hendrik menyembunyikan hasil